Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mukhtasar Bayan. Mengintip kehidupan malam di Mekah Al-Mukarramah. Kota Mekah khususnya di kawasan sekeliling Masjidil Haram kini menjadi kota milik seluruh dunia. Semua bangsa dengan beragam bendera yang ditempel di dinding dan pintu gedung saling bercengkrama dengan bahasa yang susah dibayangkan sebelumnya. Mekah merupakan kota yang amat mengecilkan, bahkan menafikan berbagai teori mengenai multikulturalisme dan keanekaragaman manapun. Terutama di musim haji, Mekah hanya memiliki satu penjelasan, yakni mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Mekah tidak pernah menjadi lebih luas, hanya sama seperti kota-kota lain di dunia yang ditata dengan beraneka bangunan bertingkat menjulang tinggi ke arah langit. Waktu di Mekah pun tak lebih panjang dibanding waktu-waktu di tempat lain di dunia. Maka tak heran Mekah dipenuhi dan berjubelnya manusia yang datang satu niat beribadah. Namun tentu saja ibadah, terutama ibadah haji, tidak berdiri sendiri. Ibadah haji terkait dengan berbagai runtutan kegiatan dan beraneka ragam bidang kehidupan. Bukan saja tentang perjalanan, belanja, dan rekreasi, namun juga terkait dengan keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, Mekah Al-Mukarramah menjadi kota super sibuk, terutama di musim haji. Menjadi kota yang amat sangat padat dan mengalami kemacetan di mana-mana, terutama di sekitar Masjidil Haram pada waktu-waktu sholat 5 waktu. Bahkan Mekah tetap sibuk hingga tengah malam, dini hari, bahkan sampai selama 24 jam. Mereka selalu bergantian datang dan pergi dari pondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya, baik menggunakan kendaraan tumpangan maupun berbayar, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah. Banyak pula di antara mereka yang berjalan kaki berjam-jam, berkilo-kilometer untuk datang dan pulang menunaikan ibadah di Masjidil Haram. Tak peduli panas terik matahari di kota Mekah, tak peduli di tengah malam yang mestinya mencekam, tua muda berjalan beriring dan berombongan menuju peribadahan kepada Allah. Malam itu waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ada rombongan-rombongan kecil yang tampak berjalan di antara ganggang flat pemondokan jamaah Indonesia. Sebagian pedagang, terutama pedagang perempuan berkulit hitam, tampak tertidur bergeletakan di samping barang-barang dagangannya. Sementara kafetaria atau angkringan Turki nampak tetap dipenuhi pengunjung. Meski tidak berdesakan, namun tampak bahwa orang-orang Turki memiliki tradisi nongkrong di kafe yang cukup kuat. Itu jam di handphone menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari pintu-pintu flat pondokan yang tidak pernah tertutup, jamaah terus-menerus keluar dengan bermacam-macam pakaian. Ada yang mengenakan pakaian ihram, ada pula yang menggunakan pakaian bebas. Seragam telur asin jamaah Indonesia atau beraneka warna seragam dari masing-masing KBIH. Untuk menuju Masjidil Haram dapat berjalan kaki, namun pilihan ini sangat jarang digunakan, terutama pada malam hari, kecuali oleh jamaah yang berada sangat dekat dengan Masjidil Haram. Maka pilihan yang paling difavoritkan adalah naik taksi. Di Mekah seperti juga di Madinah, tidak ada angkutan kota seperti kota-kota Indonesia. Di sini hanya ada taksi dan dinaiki oleh beberapa orang yang bukan satu rombongan. Oleh karena itu pula harganya pun bervariasi, mulai dari 3 real hingga 20 real untuk tujuan yang sama. Dalam hal menjemput jamaah, taksi-taksi biasanya menawarkan tarif 3 real. Bahkan ada yang 2 real untuk jarak 2, 3, 4 kilo. Tentu saja
dengan tarif semurah ini. Jangan pernah mengharap taksi yang nyaman. Taksi semurah ini berlaku sama untuk hampir semua jenis mobil, mulai jenis mobil sedan, bus, pick up, hingga mobil bak terbuka yang diberi rangka tambahan. Dengan tarif semurah ini, tentu naik mobil merupakan pilihan yang sangat rasional dan ekonomis. Barulah ketika pulang, sebagian di antara mereka memilih untuk berjalan kaki, sebagian sambil berbelanja atau sekedar lihat-lihat barang bagus. Sementara itu, beberapa jamaah pria masih asik duduk-duduk di teras pondokan. Beberapa di antaranya malah memilih jongkok-jongkok di pinggir jalan sambil makan mie dengan ditemani secangkir kopi. Sesekali mereka terlihat memberi isyarat kepada mobil-mobil parkir di depan hotel untuk segera beranjak. Ketika malam berangsur undur diri dan fajar mulai siap berhias, pedagang-pedagang makanan juga mulai bermunculan. Beberapa pedagang yang tadinya tertidur pun mulai bangun dan menata ulang dagangannya. Kembali jalanan dipenuhi oleh jamaah yang keluar dari pondokan sepanjang jalan. Ada yang langsung mengelilingi penjual makanan untuk sarapan dan ada yang bergegas mencari tumpangan menuju Masjidil Haram. Sebagian lainnya hanya sekedar nongkrong dan bercengkrama dengan teman-temannya dan saling sapa dengan jamaah lain yang jelas-jelas tidak dikenalnya. Tampak mereka ingin menikmati perjalanan ke tanah suci dan bertemu dengan sebanyak mungkin orang-orang baru. Ya, sebanyak mungkin, sampai-sampai mereka tak memerlukan berkenalan. Wallahu a'lamu bishawab. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.